Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Ramadan dari kelompok 1. Kelompok 1 ini beranggotakan Galuh Chandra Kirana, Tiara Saputri, saya Galang Ramadan, Eldio Utama, Arnoldus Farhan, dan Andreas. Di sini kami akan menjelaskan pengaplikasian motor DC dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi umum apa itu motor DC. Motor DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak. Motor DC ini biasanya juga disebut dengan motor arus searah. DC motor ini memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau direct circuit untuk dapat menggerakkannya. Motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat elektronik seperti bor motor DC, kipas angin, blender, dan lain sebagainya. Baiklah, nama saya Galuh Chandra Kirana. Saya akan menjelaskan kelebihan motor DC dan jenis-jenis motor DC. Yang pertama, kelebihan motor DC. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa komponen lain yang memiliki fungsi yang sama dengan motor DC. Tapi, apa aja sih kelebihan motor DC? Yang pertama, torsi dan kecepatannya mudah dikendalikan. Yang kedua, performanya mendekati linear. Yang ketiga, torsi awalnya besar. Yang keempat, mempunyai sistem kontrol yang relatif lebih mudah dan sederhana. Yang kelima, memiliki respon yang cukup baik sehingga cocok pengaplikasiannya pada motor servo. Yang keenam, motor DC lebih baik pengaplikasiannya untuk yang berdaya rendah. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis motor servo. Pada umumnya terdapat 4 jenis motor servo, yaitu separately excited, motor shunt, motor seri, dan yang terakhir motor dengan komponen gabungan. Baik, saya Tiara Saputri akan membahas mengenai pengaplikasian motor DC dalam kehidupan sehari-hari. Kami memiliki dua example. Yang pertama, kipas portable mini, dan yang kedua adalah mobil remote. Saya akan membahas mengenai kipas portable mini. Pada kipas ini memiliki mode kecepatan high, medium, dan low. Dengan cara menekan push button secara berulang-ulang. Pada saat motor hidup, bagian yang berputar adalah rotor. Rotor berputar karena adanya kawat-kawat dan medan magnet yang tersusun sedemikian rupa hingga torsi dihasilkan pada poros rotor. Ada juga bagian yang tidak bergerak atau bagian yang diam, yaitu stator. Stator terdiri atas badan motor, bearing, inti stator, belitan, terminal box. Source yang digunakan untuk menghidupkan atau mengecas baterai kipas portable mini ini yaitu 5 volt. Jadi tegangan yang dibutuhkan untuk yang dapat diterima sumber tegangan DC pada kipas portable mini ini adalah 3-7 volt DC. Berikut adalah contoh rangkaian dari kipas portable mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Eldio Utama akan menjelaskan mobil remote yang merupakan salah satu contoh penggerak elektrik yang sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada mobil remote ini adalah dengan sistem sederhana yang terbatas di dalamnya. Dan sebagai penggeraknya adalah remote control ini. Terima kasih. Saya Andreas, saya akan menjelaskan komponen di dalam mobil remote yang sedang kami bahas sekarang. Terdapat komponen sebagai pengendali atau pengontrol, sumber daya, dan penggerak. Yang berfungsi sebagai pengontrol adalah remote control dan PCB. Yang berfungsi sebagai sumber daya adalah 2 buah baterai. Yang berfungsi sebagai penggerak adalah 2 buah dinamo yang terdapat dalam mobil untuk menggerakkan 4 buah roda dari mobil remote tersebut. Di sini saya akan membahas sistem pengontrol. Yang pertama ada remote.
Remote ini berfungsi sebagai pengirim sinyal ke PCB. Dan di dalam PCB tersebut terdapat beberapa komponen penting yang berfungsi menerima sinyal yang didapat dari antena remote control. Setelah menerima sinyal dari remote control, lalu PCB akan menyalurkannya ke motor. Lalu PCB tersebut akan menggerakkan motor. Lalu roda pun akan berputar. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Farhan Epaldi. Pada umumnya motor DC mempunyai tiga komponen utama agar dapat berfungsi seperti kutubnya dan magnet, kumparan dan komutator. Untuk lebih mendalamnya berikut pembahasan mengenai komponen utama pada motor DC. 1. Kutub medan magnet motor DC mempunyai dua kutub medan magnet di dalamnya, yaitu kutub utara dan selatan. 2. Kumparan motor DC umumnya berbentuk silinder yang dihubungkan ke as penggerak untuk mendapatkan penggerakan beban. 3. Komutator motor DC. Komutator merupakan komponen yang paling penting pada sebuah motor DC.